Ini bukan rumor biasa. Sumber internal menyebut Persija diam-diam menyiapkan 5 transfer besar. Tapi yang bikin panas, 2 di antaranya justru bikin pelatih ragu. Siapa mereka? Kita mulai dari nama pertama. Kalau kita bicara Persija Jakarta musim ini, satu kata yang paling pas adalah krusial. Di satu sisi, Persija masih berada di papan atas klasemen Liga 1. Peluang juara belum tertutup sama sekali. Tapi di sisi lain, jarak poin yang super ketat bikin satu kesalahan kecil bisa mengubur mimpi juara. Masalahnya, Persija belum sepenuhnya konsisten. Ada laga di mana Persija Jakarta terlihat dominan. Tapi ada juga momen di mana mereka justru kesulitan melawan tim papan tengah. Dan di titik inilah bursa transfer Januari 2026 jadi penentu. Ini bukan soal belanja pemain mahal, tapi soal salah pilih satu pemain saja, musim bisa berantakan. Sekarang saya mau tanya ke kalian. Menurut kalian, masalah terbesar Persija saat ini apa? Tulis di komentar. Finishing Tom Lini tengah kurang kreatif, pertahanan kurang solid, mental tandang lemah. Karena jawaban kalian ini bakal kita cocokin langsung dengan 5 nama pemain yang sedang masuk radar Persija. Nama pertama yang masuk radar Persija Jakarta adalah Ricky Kambuaya. Dan jujur saja, ini nama yang langsung memecah opini. Di satu sisi, Kambuaya adalah gelandang berpengalaman. Pekerja keras, berani duel, stamina kuat. Dan punya naluri menyerang dari lini kedua. Untuk Liga 1 yang keras dan intens, tipe pemain seperti ini sudah teruji. Tapi di sisi lain, usia Kambuaya sudah 29 tahun. Ini bukan soal kualitas, ini soal timing. Apakah Persija butuh gelandang siap tempur untuk juara sekarang? Atau seharusnya mulai membangun pemain yang lebih muda untuk jangka panjang? Karena kalau targetnya juara musim ini, Kambuaya bisa jadi solusi instan. Tapi kalau gagal, transfer ini bisa dianggap terlambat dan tanpa nilai masa depan. Sekarang giliran kalian. Kalau Kambuaya ke Persija, solusi juara atau transfer terlambat? Pilih satu dan jelaskan alasannya di komentar. Nama kedua yang masuk radar Persija Jakarta adalah Fajar Fatur Rahman. Dan ini menarik, karena kali ini bukan soal nama besar, tapi soal strategi. Fajar adalah bek kanan berusia 23 tahun. Dan yang paling penting, berstatus free agent. Artinya, Persija bisa mendapatkannya tanpa biaya transfer. Dari sisi bisnis, ini jelas menguntungkan. Secara permainan, Fajar dikenal cepat, rajin naik membantu serangan, dan punya stamina kuat. Tipe back modern yang cocok untuk permainan agresif dari sisi sayap. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah pemain muda seperti Fajar sudah cukup matang untuk tim yang menargetkan juara? Karena tekanan di Persija itu beda level. Satu kesalahan kecil saja bisa langsung jadi sorotan nasional. Kalau Fajar sukses, Persija dapat bek kanan masa depan. Tapi kalau gagal, ini bisa jadi judi beresiko. Di momen paling krusial musim ini, menurut kalian, Persija lebih butuh apa sekarang? Bek muda lokal yang berkembang seperti Fajar? Atau bek asing yang siap pakai? Tulis pilihan kalian dan alasannya di komentar. Sekarang kita masuk ke nama yang paling bikin penasaran. Iver Jenner. Ini bukan pemain sembarangan.
Jenner punya pengalaman bermain di luar negeri dengan gaya main yang lebih rapi, disiplin posisi, dan kuat dalam distribusi bola. Kalau Persija ingin naik level, bukan cuma jago di Liga 1, tapi juga lebih siap bersaing di level Asia, maka pemain seperti Iver Jenner adalah kunci perubahan. Tapi masalahnya satu, adaptasi. Liga 1 itu keras, tempo tinggi, duel fisik, dan tekanan supporter yang luar biasa. Banyak pemain bagus yang datang, lalu tenggelam. Kalau Iver sukses adaptasi, Persija dapat otak permainan. Tapi kalau gagal, ini bisa jadi transfer mahal tanpa dampak. Menurut kamu, Iver Jenner di Persija naik level atau gagal adaptasi? Tulis pilihanmu di komentar. Persija juga dikabarkan melirik kiper asal Brasil, Pedro Caroque. Ini bukan kabar biasa. Ini sinyal penting bahwa Persija mungkin belum sepenuhnya puas dengan sektor penjaga gawang. Kiper Brasil dikenal unggul dalam refleks dan distribusi bola. Cocok untuk tim yang ingin membangun serangan dari belakang. Tapi ingat, kiper adalah posisi paling sensitif di sepak bola. Satu blunder, satu momen salah ambil keputusan, bisa menghancurkan satu musim. Kalau Caroque sukses, Persija bisa jadi jauh lebih solid. Tapi kalau gagal adaptasi, tekanan Jakmania bisa berubah jadi mimpi buruk. Menurut kalian, kiper asing di Liga 1 itu solusi juara atau risiko besar? Tulis pendapatmu di komentar. Nama terakhir adalah Asir, winger cepat dengan kemampuan duel 1 lawan 1. Persija sering kesulitan saat menghadapi tim yang memilih parkir bus. Dan di situ, pemain dengan kecepatan dan dribble seperti Asir bisa jadi pembeda. Dia mungkin bukan nama besar, tapi justru tipe pemain seperti inilah yang sering menghancurkan pertahanan lawan di menit-menit akhir. Pertanyaannya sekarang, apakah Asir cukup kuat untuk jadi starter reguler? Atau justru lebih berbahaya sebagai senjata kejutan? Menurut kalian, Asir lebih cocok jadi starter atau super sub? Komentar sekarang. Kalau kita lihat keseluruhan, 5 nama ini menunjukkan satu hal. Persija benar-benar all in untuk juara. Ada pengalaman, ada pemain muda, ada eksperimen, dan ada risiko besar. Masalahnya, bursa transfer Januari itu sempit. Salah pilih satu pemain saja, dampaknya bisa terasa sampai akhir musim. Sekarang giliran kalian. Satu nama paling wajib direkrut Persija Januari ini siapa? Tulis satu nama di komentar. Karena di video berikutnya, kita bakal bahas nama yang paling banyak dipilih. Kalau nggak mau ketinggalan videonya, pastikan sudah subscribe. Kalau kamu suka pembahasan transfer Liga 1 yang tajam dan jujur, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola.